di TSH, 3 sinyal hilang. Obrolan tanpa batas, walau kadang sinyal terbatas. Halo semuanya, selamat datang di episode kita kali ini. Di episode kita kali ini, kita akan membahas yang lebih serius. Kenapa nih serius? Karena kita akan ngobrol terkait jurusan ilmu komunikasi. Yang pastinya masih banyak orang berpikir kalau jurusan ilmu komunikasi itu yang jago ngomong, yang bisa jadi MC, dan sebagainya. Padahal ilmu komunikasi itu jauh lebih luas daripada itu. Sekarang di sini kita sudah dapat 2 pembicara. Hai. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bener gak sih yang aku tadi sebutin kakak-kakak, kalau misalkan jurusan ilmu komunikasi itu bukan hanya tentang berbicara di depan kamera ataupun banyak orang gitu, bukan hanya sebagai MC doang gitu. Bener atau enggak? Karena kakak-kakak yang lebih tahu tentang itu. Kalau menurut aku sebenarnya nggak salah sih kalau misalnya anak ilkom itu dicap banyak ngomongnya. Tapi menurut aku itu tuh hanya bukan satu-satunya tapi salah satunya. Oke. Karena yang aku dapetin selama aku kuliah di Universitas Indonesia Membangun, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi, aku tuh belajar Luas ya? lebih luas. Iya, benar. Jadi kalau public speaking itu tuh udah diajarin sebenarnya dari semester awal ya. Iya. Kita tuh bagaimana kita berlatih jadi MC, terus sekarang juga kita ada praktik bikin podcast. Terus jauh dari itu kita ada yang lebih kompleks sebenarnya ya. Benar. Ya sebenarnya kayaknya orang-orang jurusan ilkom tuh belum terlalu minat banget atau belum terlalu menseriuskan dalam hal event menurut aku. Ternyata event itu dipelajari loh di ilmu komunikasi, khususnya di ilmu komunikasi Universitas Inaba, karena event tuh yang lebih ditonjolkan di kami, karena kita tuh kayak punya porsinya masing-masing. Mungkin jadi jurnalistik udah banyak, jadi dosen ya ada juga, tapi kayaknya kalau di Universitas Inaba tuh lebih ke memfokuskan di bidang event gitu. Untuk mencari pengalaman yang lebih dalam gitu ya. Kalau Kika sendiri gimana? Kenapa sih Kika milih Ilkom Inaba? Awalnya tuh kan aku punya passion di dunia desain gitu ya. Nah dari awal tuh aku kayak dari SMK lebih mau masuk Ilkom. Kayak aku mau masuk Ilkom gitu. Terus pas kebetulan waktu lihat di universitas ini, Universitas Inaba, aku tuh kayak ngeliat ada jurusan Ilkom. Nah kebetulan sistemnya juga hybrid. Tertarik lah aku kan masuk ke sini. Terus ya udahlah aku coba daftar ke sini. Terus aku tuh kira awal-awal tuh kayak Ilkom tuh cuma ngomong doang. Ternyata setelah aku masuk ke Ilkom Universitas Inaba, ternyata belajarnya tuh banyak banget. Nggak cuma kayak ngomong, terus public speaking doang. Ternyata bener kayak Naila tadi, kalau misalnya di Ilkom tuh kayak kita tuh Jauh lebih banyak kompleks proyeknya. Betul. Dan menurut aku tuh pembelajarannya tuh bukan saat eventnya. Mungkin kalau di eventnya tuh hanya 30%. Berarti sedikit. Bukan sedikit ya, tapi lebih banyak kita mendapatkan ilmunya tuh saat kita Prosesnya kan? proses pembuatan event. Iya. Karena kalau misalnya event di Universitas Indonesia Membangun itu yang di Prodi Ilkom tuh bikin event gak satu. Betul. Kemarin tuh di angkatan aku sampai 10 ya. Iya. Kita angkatan 24 ya. Kalau kamu waktu itu terlibat di event apa sih? Aku pesta rakyat sama Fanran. Nah, terus ya dia juga terlibat, Ahna juga terlibat dalam pembuatan event gitu. Dan Ahna pun pernah merasakan menjadi ketua kan, Rizka pun pernah merasakan menjadi sekretaris. Nah, di saat proses pembuatannya tuh ya pasti seorang ketua memilih dulu kan, memiliki kriteria seperti apa yang cocok untuk menjadi timnya gitu ya. Kayak punya karakternya masing-masing lah setiap ketua tuh. Ada mungkin yang
lebih bisa negosiasi, ada Iya. juga ada yang mutlak jawabannya pengen kata dia. Iya. Terus ada juga yang lebih ke memperhatikan kondisi timnya, kayak iya kesian tim aku gitu. Ada juga yang kayak gitu. Lebih ke perasa ya. Lebih ke perasa Iya. gitu. Tapi menurut aku sih ya kalian tuh belajarnya emang bener dari situ nggak? Iya. Bener Dan nggak? semua perasaan ketua pada saat itu tuh nggak ada salahnya sebetulnya. Iya. Memang harus dikondisikan aja gitu, perasaan itu tuh disimpan di saat kondisi seperti apa. Iya. Terus selain itu juga udah pemilihan timnya seperti apa, dijelasin pembagian job desk-nya mau seperti apa. Karena dari situ juga kita tuh ngejelasin job desk-nya biar apa sih? Iya. Sebenarnya biar orang tuh paham tugas dia tuh apa aja. Betul. Terus akhirnya aku tuh kayak pernah bikin rangkuman. Ketua itu tugasnya apa, wakil apa, Iya. sekretaris apa. Semuanya tuh udah aku bikin poin-poinnya dan aku rangkum. Mm-mm. Aku tuh sengaja bikin grup isinya ketua sama wakil. Hmm. Maksud aku ada perasaan ketua wakil yang harus dijaga marwahnya gitu. Jangan sampai mereka tuh nggak tahu hal sesepele ini gitu. Iya. Aku bikin, aku share. Ini job desk dari masing-masing tim kalian. Per divisinya ini kayak gini gitu. Terus untungnya saat aku kemarin bikin event tuh dapet timnya tuh yang alhamdulillah tuh bisa diajak kerja sama gitu. Iya. Mm. Walaupun kita semua tuh punya karakter yang berbeda-beda. Nah, di situ letak asiknya. Benar Iya. kata Parima, aku tuh bisa akhirnya ucapan Parima tuh bisa masuk di aku yang Bukan hanya omong kosong doang. bukan hanya kan? omong kosong doang. Emang di situ nikmatnya. Iya. Nikmatnya kenapa? Sebenarnya dalam anak ilkom ya nggak bakal jauh, nggak bakal deket pasti sama miskom. Terus pernah ada pertanyaan kayak gini. Anak ilkom tuh selalu dicap miskom. Ya. Di sini tuh ya, kayak, anak ilkom kok kerjaannya miskom sih pak, bu gitu. Terus kita tuh kayak bukan ada di fase risih ya, tapi lebih ke mau memvalidasi itu, menanyakan ke dosen. Pertanyakan. Iya, pak bu apa benar gitu ya kalau misalnya anak ilkom itu kenapa suka miskom gitu? Mm-mm. Iya, wajar gitu. Karena kita tuh mempelajari ilmunya. Waktu itu kalimatnya gimana ya? Kita tuh mempelajari ilmunya, jadi bisa dibilang rawan untuk melakukan miskomunikasi. Iya. Ya. Kayak gitu. Gitulah intinya. Kita juga di dalam tim juga banyak miskomnya, cekcok, apa segala macam. Tapi kata-kata yang selalu kita ingat dan selalu kita pegang apa coba? Apa-apa. Apapun masalahnya, siapapun yang salah jangan dicari. Yang kamu cari adalah solusinya bagaimana ini bisa selesai. Benar. Baru dah. Terus di situ ya, itu Ritma itu melekat di otak. Reza. Oh ya, Ritma Melta Reza. Itu semua ucapan Bapak tuh kayak melekat di kita. Ya, Itu kayak juga melekat di aku. tapi secara tidak langsung itu tuh jadi Membentuk- pedoman. Membentuk kepribadian kita Iya, juga. itu jadi pedoman hidup kita. Kalau Iya. misalnya kita lagi kerekam lagi apa, ingat, kita kalau misalnya ada yang salah, nggak usah nyalahin siapa yang salah, tapi cari solusinya. Misalnya waktu itu juga pernah ngomong, pak ininya nggak ada, udah kan, nggak ada kan. Kalau kamu ngurusin yang itu nggak ada terus, emang udah nggak ada. Cara kamu ya bikin ulang. Tapi kan pak, udah bikin ulang. Nah itu terus waktu itu kita tuh kayak, apaan sih pak? Bikin ulang, kesel, capek, tapi kan Itu solusinya. gitu. Kayak Bapak tuh Pak Ridma tuh kayak ngajarin ke aku sama ke semuanya bagaimana kita memanajemen waktu. Betul. Benar. Bapak tuh tipikal orang yang mungkin ya bikin tor, misalnya sekarang jam 10, bikin tor asar udah selesai gitu. Gak bisa pak, apalah pak gitu. Bapak tuh nggak mau ngedengar alasan kita. Yang Bapak mau tuh ya udah, kamu nggak usah banyak ngomong, kamu kerjain. Masalah selesai apa nggak selesai ya urusan nanti. Itu ngelatih kita buat kerja cepat juga. Betul. Iya. Nah, Ngalamin karena sekretaris. karena dia sekretaris. Nah, kalau tadi lagi ngomongin kerja cepat, sebenarnya yang banyak lebih di-push selain ketua itu adalah sekretaris. Benar. Kenapa? Coba Karena ceritakan. segala sesuatunya perlu ditanggungjawabkan kan? Coba Rizka cerita gimana? Aku pernah kan kalau misalnya pembuatan event itu butuh surat menyurat kan. Betul. Nah, aku tuh waktu itu kebetulan lagi ada kerjaan. Oke. Terus gak keburu buat bikin si suratnya. Terus aku juga ini tuh aku juga dikasih tahu sama si ketuanya kalau misalnya buat si surat ini Oh. gitu. Terus waktu Miskom lagi. Iya. Terus Miskom. terus akhirnya pas di menit di jam 3 lebih berapa gitu. Kan itu tuh dosen tuh pulang nyati jam 5. Sedangkan aku tuh disuruh bikin surat menyurat gitu di jam 4-an ya. Asar.
di jam setelah asar gitu. Terus aku tuh kayak bingung gitu, kayak aduh ini kerjaan gimana, tapi suratannya juga harus selesai. Terus akhirnya aku kayak aduh ini gimana, terus aku ke Naila kan, ke ketua gitu. Kayak aduh, berusaha kayak secepat mungkin sebelum jam 5 si surat-suratan itu tuh udah selesai. Dan bisa. Ya jujur, karena yang lebih banyak dalam proses kerja tuh mungkin kalau ketua tuh lebih ke banyak omong sama ngasih contoh. Tapi kalau misalnya menginstruksikan juga. iya, tapi kalau misalnya sekretaris tuh yang emang benar-benar nggak bisa lepas dari laptop. Iya. Revisi jam segini, kumpulin surat tanggal segini harus udah masuk, dokumen apa segala macam harus udah masuk, proposal sponsor apa segala macam. Dan itu tuh harus lebih kompleks lah. Dalam pembuatan proposal tuh yang aku kagumin dari sekretaris tuh lebih banyak dimarahin, tapi mereka tuh lebih nggak mau dengar dan lebih baik untuk yaudah kerjain. Ya, Aku juga pernah jadi sekretaris di event Mobile Legends waktu itu. Ya. Yang aku pelajari ya, benar-benar pelajari. Aku tuh emang harus gerak cepat. Yang kedua harus mau direvisi. Karena revisian itu setelah direvisi akan ada revisi terbaru. Ya. Terus-terusan. Jadi ya selamat merevisi sekretaris. Sampai aku pernah ada di tahap muak banget revisian terus. Tolong dong, ini udah dong LPJ pada saat LPJ. Udah dong. Ininya terus aja direvisi. Tapi kita tuh sampai sabar, oke, lebih teliti lagi. Ke akunya ya, ke sekretarisnya, oke, lebih teliti lagi pelan-pelan. Pas udah benar-benar di ACC itu senengnya ya Allah. Gak tahu, seneng banget kayak war is over. Itu seneng banget sih. Tapi kan ada nilai positifnya kan? Iya, Dari kalian bener. belajar, kalian bisa jauh lebih belajar tentang ngerti, lebih ya, Lebih sama teliti, kerja banyak cepat. dibaca. Bener. Dan kadang kalau misalnya aku yang ngebaca ngerevisi juga, itu tuh harus ngeliat fisik. Oh, gak bisa Kalau ada misalnya orang. dokumen file yang kayak gitu teh, kalau kelihatannya kayak udah benar, udah rapih. Tapi ketika kita mau udah dicetak, udah dibaca, Ya. itu tuh jauh lebih kelihatan banget salahnya. Iya. Oke, sekarang karena di ilmu komunikasi Universitas Indonesia Membangun ini khusus jurusan Ilkom ya, Iya. kita tuh lebih difokuskan ke eventnya gitu kan. Iya. Banyak project besar di event ini gitu. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih cara mahasiswa untuk melalui berbagai event itu gitu? Tahap step by stepnya, prosesnya itu seperti apa sih yang sudah kalian alami gitu? Kalau misalnya kebetulan kita tuh terjun di dunia event tuh udah dari semester 2 sebenarnya ya. Iya. Kita tuh udah mulai nyicil satu persatu. Sampai puncaknya tuh di semester 3, terakhir tuh di bulan Januari. Awalnya tuh mungkin aku masih beradaptasi ya sama dunia aku yang sebelumnya, karena aku tuh nggak punya basic sama sekali di dunia event. Oke. Nah, aku tuh kayak masih mencoba meraba-raba apa itu event, bagaimana di belakangnya. Ya aku tahu sih kalau misalnya ya udah ini event gitu. Iya. Tapi aku tuh nggak tahu proses pembuatannya tuh yang Iya, benar iya, tuh iya. kayak gimana kan. Nah, waktu itu tuh mata kuliahnya pun di semester 3 lagi pada hektik-hektiknya dong. Iya. Lagi banyak prakteknya, ada fotografi juga, kita harus hunting, terus harus bikin artikel setiap minggunya, bikin konten gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang hektik banget sih waktu kemarin. Untuk proses pembuatannya sejujurnya itu tuh nggak lepas juga dari mentoring dari para dosen. Sebenarnya Iya. itu tuh kayak aku tuh udah pernah ngucapin kebetulan di event kemarin tuh aku posisinya sebagai ketua. Ya, ketua Dan manajemen. ya ketua manajemen event, dan aku tuh nggak punya gambaran sama sekali. Di situ aku minder dan ada rasa kayaknya aku mau mundur aja. Aku tuh sempat untuk membicarakan ini dan aku mengatakan pas saya mau mundur, tapi kayak ditahan, enggak gitu. Pas saya nggak kuat gitu, tugas saya banyak, enggak, ini tuh bumbunya. Bapak tuh bilang gitu. Mungkin waktu di fase itu tuh aku ngerasanya itu berat dan itu ngomong kosong. Oke. Nggak, apaan sih gitu. Bumbunya dari mana gitu.
Aku rasanya kayak gitu sih. Tapi setelah diajarin bahwa iya ini loh nikmatnya, walaupun ya kita semua tuh pada ngeluh kan, Ya. capek, harus danusan, harus cari sponsor gitu ya. Terus ada juga beberapa miskom, kepanitiaannya hilang-hilangan gitu. Nah itu tuh sih menurut aku salah satu pembelajarannya itu. Tapi ya udah, waktu itu nggak ada yang marah, nggak ada yang kayak gimana-gimana, lebih ke marah gemes aja. Gemes, kenapa kamu nggak dikerjain apa segala macam gitu. Kita tuh jadi apa ya, kayak kita tuh jadi belajar hierarki dalam berkomunikasi. Sama cara penulisan yang benar juga. Iya. Kalau saya bikin surat yang benar tuh kayak penulisannya gimana. Surat masuk dan keluar harus dicatat juga gitu ya. Itu kalau misalnya di sisi persekretarisan. Kalau misalnya di sisi bendahara tuh itu jauh lebih kompleks lagi karena itu masalahnya uang gitu ya. Karena bendaharanya tim inti tuh kocak, lucu banget. Itu tuh ada namanya Satrina, tapi dia dipanggilnya Bedum, bendahara umum gitu ya. Dia tuh banyak banget melakukan hal konyol dan itu tuh bikin kita ketawa, kesel tapi ketawa. Dia tuh kayak tapi yang aku bikin kagum dari dia tuh mau ngulik. Nah, mau belajar. Ya. Di saat kita tuh belum terlalu fasih dalam menggunakan Excel, dia tuh pergi ke perpustakaan. Karena waktu itu laptop dia tuh nggak tahu ada kendala apa gitu ya. Dia pergi ke perpustakaan sendiri, dia belajar Excel sendiri. Dia ngulik semuanya tentang perbendaharaan tuh kayak gimana. Dia benar-benar kayak aku sampai bikin ini. Udah, tim sekretaris bikin tim, bendahara bikin tim. Kalian ajarin mereka tuh kayak gimana. Kerjain di semuanya depan kalian, revisi depan kalian. Ya. Karena aku tuh menghindari apa ya, itu takut ada kejadian lagi yang malas ngerevisi, nanti nunggu lama lagi gitu ya. Sebenarnya kalau dalam proses event tuh lebih lamanya dalam hal administrasi nggak sih? Iya. 90% kayaknya habis waktu tuh di situ gitu. Ya. Sampai Setuju. hamil seminggu kayaknya masih sibuk ngurusin surat untuk keluar gitu ya. Itu hamil seminggu tuh udah paling akhir gitu ya. Terus selain itu juga dalam sponsorship itu penting banget dalam pendanaan gitu ya. Selain kan bendahara juga butuh pemasukan gitu ya. Apalagi si Bedum tuh suka ini ya, suka ini uang tinggal segini, deg-degan bisi gak cukup gimana gitu. Ya mau nggak mau waktu itu tuh kita berlima tuh ya, tim inti tuh muter otak gimana caranya kita bisa dapat uang. Segala sesuatu dilakuin. Kalian juga tahu lah ya dibalik itu seperti apa gitu. Dan kalian tim-tim aku juga gitu ya, teman-teman yang lain, teman-teman Ilkom angkatan 24 tuh aku ngerasa bersyukur. Karena aku yakin sih mereka ngeluh di belakang, aku yakin mereka ngomongin di belakang, tapi yang aku kagumin dari mereka tuh tetap nyelesain tanggung jawabnya. Mereka tuh punya rasa tanggung jawab. Kayak waktu itu kita punya target sehari danusan harus labanya tuh 1 juta. Gak pernah ada di otak kita terlintas gitu ya, satu hari labanya aja 1 juta. 1 juta. Perjuangan kita danusan sampai kemana? Keliling di sini kayaknya udah nggak mempan nih, udah orang-orang udah pada muak nih sama danusan kita. Pergi lagi kemana? Ke Batu Nunggal keliling lagi. Batu Nunggal kayaknya udah muak, pergi lagi. Kita cari CFD. Ya. Bahkan hari weekend kita pun dipakai untuk danusan, teman-teman. Ya. Mungkin ada sebagian orang yang kesel. Ya. Ini kan waktu istirahat kita nggak punya waktu istirahat. Tapi setelah diputar ulang, apa yang dulu menurut kita kayak nyebelin, nyeselin tuh, itu Jadi kangenin. kangenin. Dan itu tuh jadi sebuah cerita gitu. Kalau misalnya, dulu tuh kita pernah kayak gini. Dulu pernah kayak gini. Dulu tuh kayak pengen buru-buru selesai event. Iya. Tapi di saat event udah selesai kayak Iya. Terus pengalaman kamu di bagian dokumentasi gimana? Waktu itu aku punya pengalaman jadi ketua publikasi dokumentasi. Itu tuh kayak kita tuh Di ditargetin. event apa? Oh, di event fun run. Kita tuh ditargetin bikin konten sama bikin video buat sponsor. Gitu. Terus si kontennya juga ditargetnya tuh lumayan banyak ya. Nggak banyak juga sih, cuman Karena sponsornya banyak, otomatis videonya jadi banyak. ya. Terus yang aku bingungin tuh ya, Yeah. yang kendala di aku kalau waktu pas hari H-nya tuh kayak anggota PDD itu kan sedikit kan, cuma 3 orang. Sedangkan Acara tugasnya sebesar banyak itu. banget.
acaranya sebesar itu, dan si job desk yang harus kita kerjain juga banyak. Ada yang bikin video, ada yang ngevideoin, ada yang live report, ada yang harus ngevideoin sponsor, ada yang foto-foto gitu. Akhirnya buat nanganin itu tuh aku kayak ngambil satu orang buat ke foto, buat fokus ke foto-foto. Terus kendalanya juga tuh kayak pas selesai acaranya kan harus diedit kan video sponsor, sama kayak yang ribet tuh kayak masukin yang dokumentasi dari drone ke drive-nya kan gede banget kan. Nah nunggu itu tuh lama berhari-hari, sedangkan kalau pihak sponsor tuh kayak pengen buru-buru cepet si videonya gitu. Iya sih, waktu event fun run juga lumayan hektik ya. Iya. Kita persiapan sampai jam 11 karena kita harus nunggu dulu tenda-tenda dari sponsor. Terus peradministrasian cukup panjang, harus ngurusin ke kepolisian juga gitu ya. Kebetulan ini ketuanya. Di H-1 tiba-tiba ada drama sound. Si Mang soundnya harus pulang tapi DJ-nya belum dateng mau cek sound gitu ya. Di situ sih banyak Tapi itu huru-haranya. seru sih. Iya sih. Seru pol-polan. Tiba-tiba pokoknya banyak drama lah, maksudnya banyak bumbu-bumbu teh bener gitu ya di eventnya. Kayaknya nggak ada deh. Setiap event yang H-1 tuh ada aja. Iya. Justru itu tuh pengalaman yang bikin belajar. Yang aku mikir tuh gini, kadang di permasalahan H-1 H-2 tuh otak itu tuh jauh lebih encer dalam memecahkan masalah. Bener gak tau kenapa. Aduh. Oke nih, masalah depan muka gua jabanin gitu. Iya. Apapun masalah kayak Bener, sok. aku bukan H-1 lagi. Hamin beberapa jam. Iya. Hamin 1 jam. Fun run sama sponsor Pop Ice. Sponsor itu gara-gara dia tuh nggak pernah ada request kenapa dia harus ada di situ. Oh iya. Kan aku bilang, ini Tanya ada ya, ada guys. yang request enggak sponsor ditaruh di sini. Enggak, aman semuanya. Oke, karena semuanya nggak ada yang request kan. Iya. Iya. Tiba-tiba saat pelaksanaan subuh-subuh, semua orang lagi pada sibuk. Saya lagi semuanya lagi ngecekin. Tiba-tiba ngomong kayak gini. Teh, kenapa ini tendanya di sini? Saya mah pengen yang di atas dekat panggung gitu. Terus ya di situ tuh nggak bisa. Ya aku juga harus bersikap tegas kan. Ya nggak bisa. Soalnya dari pihak ini pun nggak ada request apapun ke kami. Karena ada juga beberapa yang request karena mereka butuh listrik. Untuk es, walker. Jadi kita tuh lebih memprioritaskan orang yang butuh listrik. Jadi kalau yang nggak ada request gitu mah ya udah sedapatnya kita. Tapi mereka tuh waktu itu tuh tiba-tiba di hari H, dan kocaknya orang-orang tuh ngeliatin aku negosiasi sama itu tuh. Kayak tuh lihat si Naila, itu lihat si Naila lagi ngobrol apa sama sponsor gitu ya. Saat pelaksanaannya mah saya tuh nggak banyak omong gitu ya. Tadi ini si sponsor ini komplain apa, dipendem, ditelan semuanya sendiri. Begitu pula mungkin teman-teman juga sama. Kalau lagi ada permasalahan ya udah ditelan dulu aja. Saat evaluasi lah kita ketawa-ketawa. Iya, ini ada kayak gini. Dikeluarin lah semuanya. Nggak ada tuh yang sampai nangis apa kayak gimana, nggak ada. Entah ditahan ya. Malah itu Ditahan yang kayaknya. bikin seru gini si eventnya. Iya. Terus ada event juga yang lucu. Apa coba? Kolaborasi. Karena Yang ngebakar. iya, sama Elan juga. Elan MC kan. Iya. Elan tuh kayak gini. Elan tuh selalu ngenotis tentang makanan. Sedangkan saat kita di awal tuh si api tuh nyala tapi kecil. Kita tuh kayak nggak pakai kipas, pakai hihid. Itu tuh lama banget. Terus pakai arang kan ngebakar kita kayak, aduh ini mah parah pisan gitu ya. Tiba-tiba Ellen tuh selalu notice, teman-teman gimana udah nggak sabar sama makanannya. Iya kan awalnya kayak, iya mana makanannya lama. Sedangkan kita yang di dapur tuh kayak panik, ih jangan notice makanan terus apa segala macam gitu. Tadinya tuh aku di situ tuh mengontrol aja, makanan udah nyala belum. Iya. Tapi ternyata apinya nggak nyala-nyala, epic kan. Semua orang langsung nyala-nyalain, kursi kurang. Kayak Jaki, Dava, yang lain tuh kayak langsung ngangkutin kursi kan, nambahin kursi apa segala macam. Ya aku di belakang sama wakil lokal video tuh waktu itu Shiva. Rini lah yang koordinasi kesana kemari.
di belakang ngebakar apa dan sebagainya gitu ya. Karena itu udah Itu semua ikut andil di situ. itu mah anak Ilkom yang bukan panitia juga ikut dibantuin. Itu mah kayak apa yang harus dibantu, ini harus dibakar, dibolak balik gitu ya, sampai itu sih yang aku bikin terharunya. Walaupun ya anak Ilkom tuh kadang itu tuh bukan job desk dia, bukan tim dia, tapi mereka tuh masih ngebantu. Itu sih ya, apa ya, di hari itu juga aku tuh kayak terharu, ada rasa bangga, oh ya ternyata Ilkom tuh solid gitu. Terus selain itu juga mungkin Salwa waktu itu sama Kristen teh pelanggar ya. Aduh itu lucu banget. Mereka tuh lagi ngebakar jagung, tapi perih sama asapnya. Mereka tuh udah sampai nangis. Gara-gara ya nangisnya bukan karena dimarahin atau apa, karena asap. Terus asapnya kena mata mereka terus balik. Mereka tuh nggak oles-olesin jagung. Mereka nyimpan di pembakaran, tapi pembakaran itu nggak ada apinya, nggak ada aromnya. Terus kan kita semua sama laki-laki itu udah ngebakar, tiba-tiba kita tuh notice Salwa tuh ngebalik-balikin gitu, tapi mata dia merem. Ya Allah, ngebalikin, diputar-putar gitu, tapi dia tuh merem. Salah dua-duanya Kristi sama saya. Terus mungkin kalau bahasa Sundanya tuh kayak gini, tingali si Salwa mah ngaduruk daun, patakan bentar. Soalnya di situ nggak ada apinya. Terus Salwa teh badannya panik di situ. Iya, dipindahin terus gitu lagi. Terus di situ full ketawa. Oke. Melalui berbagai event dengan berbagai cerita serunya, sedihnya, dan sangat panjang gitu ya. Karena selama satu semester kan. Enggak deh, lebih ya. Iya. Dari mulai dari semester 2. Ya. Itu juga perjalanan anak ilmu komunikasi Universitas Indonesia kan yang cukup Membangunnya hilang teh. Oh iya. Universitas Indonesia. Oh, teh mau di UI. Ini mah UI cabang Suta. Tuh. UI cabang Suta. Ya Allah. Ya mungkin itu yang akan dilalui oleh jurusan ilmu komunikasi Universitas Indonesia Membangun gitu ya pada semester 2 dan 3 gitu. Project besarnya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah setelah melalui berbagai event itu, skill apa sih yang kalian dapatkan gitu? Skill yang aku dapetin di event itu pertama kerjasama, terus yang kedua tuh kayak komunikasi biar nggak banyak miskomnya. Terus yang ketiga tuh kayak ke desain juga, kayak misalnya ambil foto, video, bikin poster dan lain-lain gitu, pokoknya terkait desain. Pokoknya sejauh itu skill yang aku dapet tuh sebenarnya banyak sih, cuman Lebih tonjolnya itu. lebih kenonjolnya itu. Oke. Kalau Naira sendiri? Kalau ke aku jujur dalam leadership Pasti itu dapat banget. Terus aku juga ngerasa saat kepemimpinan aku tuh belum ngerasa cukup baik jadi ketua. Tapi aku tuh berusaha ya menunjukkanlah yang terbaik buat teman-teman semua. Terus yang kedua problem solving, itu sih yang aku dapetin juga. Kayak waktu awal-awal tuh aku lebih fokus ini tuh siapa yang salah, saling tuduh-tuduhan. Tapi setelah dikasih tahu sama Pak Rima bahwa kita tuh jadi tahu cara memasakkan masalah tuh kayak gimana. Terus yang ketiga apa ya, memanajemen waktu. Iya. Oh iya. Itu tuh kita tuh apa ya, Belajar banget di situ. Kerasanya tuh ngerasa banget. Ngeventnya tuh ngevent banget gitu. Terus yang keempat aku ngerasa dari event tuh segala sesuatunya bisa jadi portofolio kita di saat kita mau magang. Iya, benar. Karena di event tuh kita pelajari semua. Fotografi ada bagian PDD, Betul. copywriting ada di caption juga, di sekretaris juga ada gitu ya. Leadership juga kita. Leadership kita ada. Orang saya tugas kelompok atau apa. Benar. Terus leadership juga kita diuji juga di situ public speakingnya. Iya, Gak mungkin seorang ketua tidak bisa public speaking, betul? Iya. Terus selain itu juga mungkin dalam problem solving itu tuh jadi pedoman buat kita sehidupan sehari-hari gak sih? Iya. Kita tuh jadi lebih berkaca, lebih bercermin dalam mengambil tindakan keputusan apapun itu. Iya. Jadi kita tuh bisa mikir 2 kali Sebelum dalam mengambil keputusan. ya, betul. Sekarang kalau misalkan ada
mahasiswa SMA yang ingin masuk prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun, apa pesan kalian yang akan kalian sampaikan kepada anak SMA itu? Kalau aku yang pertama itu kan pasti mikirnya Ilkom tuh kayak cuma ngomong doang kan. Nah sebenarnya tuh di sini di Ilkom Universitas Indonesia itu sebenarnya nggak cuma ngomong doang. Sebenarnya dilatih public speaking, tapi cuman paling di semester awal, kayak misalnya di semester 1, semester 2 lah maksimal. Terus nanti kesananya tuh kayak lebih ke project, lebih banyak eventnya, terus pembuatan podcast, terus pokoknya banyak projectnya di sini. Jadi menurut aku buat kalian yang introvert juga masuk Ilkom Inaba tuh bisa banget. Kalau menurut aku masuk Ilkom Universitas Inaba itu menurut aku santai. Iya. Segala sesuatunya fleksibel. Kenapa Iya. bisa dibilang fleksibel? Karena kalau UAS kita bisa di tag-nya di rumah. Projectnya bisa kita cicil dari sebelumnya. Mungkin dosen-dosennya juga maksudnya lebih ke friendly, lebih ke bisa diajak diskusi. Kayak gimana. Terus yang pasti Ilkom tuh bukan belajar ngomong aja. Iya. Tapi lebih banyak dan jauh lebih kompleks dari itu semua. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Ilkom cuma ngomong doang, sebenarnya itu nggak salah banget. Tapi itu tuh hanya salah satunya. Dan kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut gimana project apa aja yang pernah kita lakuin, kalian tuh bisa kepoin aja di akun Instagram Ilkom Inaba. Semua project kita tuh ada di situ dan semua live report tuh ada juga di situ. Iya. Kalau menurut Ahna tuh kayak gimana sih pesan-pesan apa yang bakal disampaikan untuk anak SMA yang mau masuk ke Ilkom Inaba? Oke, kalau pesan dari aku untuk adik-adik SMA yang ingin masuk prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun, tolong siapkan diri kalian karena di sini adalah tempat kalian untuk belajar, tempat kalian untuk berkembang lebih luas, lebih hebat gitu ya. Ini adalah universitas yang salah satu universitas yang prodi Ilmu Komunikasinya itu banyak praktek, jadi kita sangat dibekali oleh pengalaman-pengalaman untuk nantinya kita siap kerja seperti itu. Sama selain itu juga mungkin dosen-dosen di Ilkom Universitas Inaba tuh lebih ke sama, mereka juga kayak punya punya target atau acuan untuk kita. Mereka tuh mendidik kita tuh bukan karena keras, tapi karena kita tuh ingin terbiasa dalam dunia kerja. Betul. Agar dosen-dosen tuh selalu berbicara ke kita agar kalian tuh siap bersaing dengan PTN negeri di sana gitu ya. Dan di saat kalian di dunia kerja, semoga kalian gak kaget. Iya. Dan mungkin bumbu-bumbu juga ada di Ilkom, ada Pak Ahmad dan ada Pak Ridma. Semangat. Semangat yang mau masuk, coba kenalan aja di sini. Pokoknya seru banget. Oke, dari obrolan kita hari ini, kita jadi lebih tahu ya kalau ilmu komunikasi itu bukan hanya berbicara saja, bukan hanya mengobrol di depan umum saja, akan tetapi lebih dari itu. Banyak proyek yang harus dikerjakan, bagaimana strategi komunikasinya, serta diujilah skill kerjasamanya. Semoga podcast kita kali ini bisa menjadi gambaran untuk kalian semua. Inilah serunya Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Membangun. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.